Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Apa kabar Bapak Ibu jamaah kajian Al-Qalam sore ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, Rabu 1 Februari 2023, kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 218 sampai 220 dengan tema makna hijrah yang sebenarnya. Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Saiful Arif sebagai MC pada kajian kali ini menggantikan Ibu Rima yang sedang berhalangan, dan nanti insya Allah sebagai pembaca terjemah akan dibacakan oleh Ananda Zulkifli, santri pesantren Nurul Quran. Saya mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan nanti di akhir kajian sekitar 15 menit. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sore ini nuansanya berbeda ya. Biasanya yang membaca dua-duanya perempuan, kali ini dua-duanya laki-laki. Ini untuk variasi kita semuanya. Mudah-mudahan intinya semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan materi kita dan sekarang sudah sampai di surah Al-Baqarah, masuk ke ayat yang ke-218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita tadabburi ayat ini, Bapak Ibu, untuk mengambil faidah petunjuk dari ayat-ayat ini. Yang pertama, Allah menegaskan tentang orang yang akan mendapat curahan rahmat Allah, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini yang menarik disebutnya innalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Di Al-Quran itu ada dua ungkapan yang terjemah dalam bahasa Indonesianya sama, yaitu orang yang beriman. Yang pertama adalah kata amanu, yang kedua adalah kata al-mu'minuna. Terjemahnya sama, orang-orang yang beriman. Namun ada perbedaan kesan yang ingin disampaikan di Al-Quran. Kalau orang alladzina amanu, orang yang beriman yang keimanannya masih fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang semangat, kadang turun, itu alladzina amanu. Tapi kalau innamal mu'minuna, orang-orang yang mukmin itu oleh Allah disebut sebagai orang yang keimanannya sudah sangat mantap, sudah sangat kokoh. Maka di antara ciri orang mukmin itu, indikatornya imannya mantap, kokoh itu seperti yang disebut di Al-Quran di surah nomor 8, ya, surah 8, surah Al-Anfal pada ayat yang ke-2 dan 3.
2-4 malah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, lanjut. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Iya, ini adalah orang-orang yang mukmin, cirinya apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang bergetar hati dan jiwanya Bapak Ibu, bukan badannya ya. Kalau gemetar badannya namanya demam, ini bergetar hatinya. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Yang ketiga apa? Yang berserah diri bertawakal kepada Tuhan. Mereka orang beriman, orang mukmin itu juga yang menunaikan sholat, membayar zakat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Ini dibedakan ya, antara zakat dengan infak. Kalau zakat yang wajib, kalau infak yang sunnah, kira-kira begitu. Maka atas orang-orang yang memiliki ciri seperti itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benar iman. Nah, tapi terlepas dari ciri ini Bapak Ibu, ini contoh bedanya iman dan alladzina amanu dan mukmin ya. Satu hal yang pasti, keimanan itu memiliki nilai yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Nilai iman itu tidak ternilai. Ya. Al-Quran menggambarkan keimanan itu lebih mahal daripada apa itu? Daripada emas sepenuh bumi. Kita ambil contoh misalnya ini disebut di surah nomor 3, surah Ali Imran, surah nomor 3, surah Ali Imran ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh. Orang-orang yang beriman, kemudian orang yang tidak punya iman, kafir, kemudian dia mati dalam keadaan tidak membawa iman juga. Kelak nanti di akhirat dia ingin digabungkan bersama orang-orang yang beriman. Maka untuk maksud tersebut dia bersedia membayar harga iman. Padahal nggak mungkin juga bayar seberapapun gitu kan. Dari mana? Maka Allah menyatakan tidak mungkin akan diterima tebusan meskipun seharga emas sepenuh bumi. Ini berarti Bapak Ibu, orang yang memiliki keimanan berarti memiliki sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini. Yaitu apa? Bahkan lebih mahal dari itu. Artinya apa? Kalau kemudian di dalam kehidupan ini kita mungkin merasa sedang punya masalah, mungkin merasa kok terbatas rezeki kita, kok mungkin merasa usaha kok tidak maju-maju misalnya gitu. Harusnya sebagai orang beriman kita tidak berkecil hati, tapi terus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Kita kok masih diberi anugerah iman gitu loh. Karena itu anugerah yang terbesar tidak ternilai harganya. Ya, mau ditukar seberapapun itu nggak akan ada yang sama. Maka syukur kita itu, bahagia dan gembira kita itu, kok kita itu dianugerahi keimanan oleh Allah, diberi nikmat iman. Yang lain itu kan tidak ada nilainya sebetulnya. Toh apalagi pada akhirnya juga akan ditinggal. Materi misalnya nggak akan ditinggal juga pada akhirnya. Maka kalau harga iman ini Masya Allah. Nah, ayat ini dimulai dengan kata sungguh orang-orang yang beriman. Gitu ya.
Kemudian lanjutannya itu merupakan bukti keimanan. Kalau iman ini faktor yang ada dalam diri kita, ya, sisi dalam, ada dalam hati kita, maka bukti bentuk konkretnya dalam perbuatan itu apa? Walladzina hajaru. Di zaman itu mereka adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Berhijrah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah ini menjadi sangat istimewa saat itu? Karena kalau konteks sekarang, misalnya perjalanan Mekah-Madinah, Madinah-Mekah, itu kan bukan sesuatu yang sulit. Perpindahan itu bukan sesuatu yang istimewa. Kalau sekarang ya, karena apa? Apalagi sudah ada kereta cepat. Itu hanya butuh 2,5 jam, sudah sampai. Di zaman itu, spirit hijrah itu paling tidak ada beberapa faedah pelajaran pentingnya. Yang pertama apa? Hijrah menggambarkan saat itu konsep berserah diri. Nah, maka kalau dalam konteks sekarang, seringkali ada sebagian kawan kita yang memaknai hijrah itu dengan berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman lain, itu saya kira juga kurang tepat. Misalnya, dulu kemudian masih suka mendengarkan musik, sekarang karena menganggap musik haram, terus nggak suka lagi. Ketika ditanya kawannya, oh kamu sudah nggak suka musik ya? Iya, saya sudah berhijrah. Nah, jadi ini bukan sikap bijaksana. Ini berarti kan menganggap yang masih suka musik dianggap haram. Foto-foto diturunkan misalnya. Sekarang ketika ditanya, oh kok fotonya diturunkan? Saya sudah berhijrah. Nah itu sekali lagi, ini satu sikap yang berlebihan. Yang sebenarnya hijrah itu bagaimana? Yang pertama, berpindah dari bentuk kedurhakaan kita kepada Allah menjadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya begitulah seorang beriman. Mari kita lihat bagaimana orang yang berserah diri kepada Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Surah nomor 2, surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Ayat ini dimulai dengan kata tidak karena sebagai respon atas klaim kelompok yang disebut sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menganggap hanya mereka lah masing-masing yang akan masuk surga. Allah mengatakan tidak. Bukan karena mereka itu yang bersuku bangsa tertentu, tidak. Tapi yang kelak akan mendapatkan ganjaran, ridho, dan bahkan surganya Allah adalah man aslama wajhah, yang berserah diri kepada Allah. Maka bukti berserah diri itu berarti apa? Kita rela diatur oleh Allah, kita rela hidup dengan menjalani aturan-aturan Allah, termasuk rela dengan ketetapan Allah. Itu namanya orang berserah diri. Kalau orang ngaku berserah diri tapi kemudian tidak taat dengan, misalnya kita mengaku ngikut orang tua atau ngikut seseorang atau ada dalam satu lembaga, tapi sama sekali tidak mengikuti aturan yang ada di situ. Namanya kan hoax. Berserah diri yang hoax itu nggak benar. Berserah diri itu apa? Rela mengikuti aturannya. Dan berusaha untuk menyenangkan. Kalau dalam konteks Allah, berusaha meraih ridhonya. Begitu ya. Sehingga kemudian orang yang berhijrah dalam konteks sekarang itu selalu berikhtiar untuk berkomitmen dengan apa? Qul, ini seperti yang kita ikrarkan sebetulnya di surah nomor 6, surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah 6 Al-An'am ayat 162. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya. Ini poin yang pertama, seseorang yang berhijrah itu adalah orang yang berarti berkomitmen untuk selalu berserah diri kepada Allah. Kemudian yang kedua,
Makna hijrah yang sebenarnya itu bukan sekedar berganti penampilan, tapi yang terpenting apa? Kemudian mengerti makna hidup. Jadi orientasi hidupnya itu bukan hanya kekinian, di sinian, tapi akhirat. Kenapa? Karena memang dunia ini pada akhirnya ya akan kita tinggalkan. Mari kita lihat narasi gambaran Al-Quran tentang kehidupan dunia dengan akhirat. Surah nomor 29 Al-Ankabut ayat yang ke-64 Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun." Surah Al-Ankabut 29 ayat yang ke-64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Iya, kehidupan dunia ini hanyalah kalau tidak disertai iman gitu ya, hanyalah senda gurau ya, hanya untuk kalau di ayat yang lain digambarkan hanya banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian jabatan, megah-megahan kehidupan gitu. Dan itu nanti akan ditinggal. Sedangkan yang sebenarnya kehidupan adalah akhirat. Begitu. Maka dalam konteks ini ungkapan yang menggambarkan ini kira-kira seperti apa? Kira-kira adalah begini, kehidupan dunia ini dari sisi makna pentingnya, tempat inilah kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat. Ya. Dunia ini terlalu penting kalau kemudian kita sia-siakan kesempatannya, waktunya, begitu. Tapi terlalu sepele kalau dijadikan tujuan akhir, tujuan hidup. Kenapa? Karena akan ditinggal kok dijadikan tujuan. Namanya tujuan tertinggi itu harusnya sudah tidak ada lagi fase itu. Gitu ya. Maka dunia sangat penting. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal. Maka terlalu berharga kalau kita sia-siakan. Buktinya apa? Sering kita sampaikan ini ya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan orang yang setelah meninggal, mereka itu pada umumnya minta diberi kesempatan hidup lagi di dunia. Berarti apa? Dunia kan sangat penting. Wong yang mati saja ingin hidup lagi di dunia, kan gitu. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang masih diberi hidup, hanya satu kesulitan, ada satu tertimpa masalah, kok kemudian putus asa pengen mati. Gitu. Bahkan sudah ada yang mengakhiri hidupnya pada akhirnya. Wong yang sudah meninggal saja pengen diberi kesempatan hidup lagi. Lah ini yang masih hidup malah pengen mati. Itu kan aneh. Maka berarti apa? Ini sangat penting. Disitulah kemudian ketika ayat Al-Quran menggambarkan gambaran dunia itu semainan, senda gurau, itu maksudnya dari aspek kondisinya, kenikmatannya, bukan nilainya. Kalau nilai atau waktunya itu sangat penting. Tapi dalam hal kesenangannya, dalam hal fasilitasnya, nah jangan dijadikan tujuan. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran juga menyuruh kita untuk mengisi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat contohnya misalnya surah 28 ayat 77 Bapak Ibu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Surah 28 ayat yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat, carilah pahala keridhaan Allah kelak di akhirat. Tapi wahai manusia, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Kenapa? Karena pada akhirnya dunia akan ditinggal. Tapi ini juga penting, tempat kita untuk mengumpulkan bekal. Maka apa yang bisa kita nikmati di dunia ini, ya tetap kemudian bisa kita nikmati.
Ya, artinya apa? Yang halal-halal, yang diizinkan Allah kita nikmati. Nah, maka itulah mengapa di Al-Quran juga kita temukan begitu pentingnya dunia itu, kita isi dengan apa? Bekerja keras, usaha yang sungguh-sungguh, maksimal. Keliru kalau ada orang yang memahami, wah dunia ini hanya sendagura permainan, nilai seberapa, maka terus santai-santai, hidupnya nggak serius, itu keliru. Gitu. Karena apa? Segala bentuk kebaikan itu hanya kita bisa raih kemuliaannya kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius. Mari kita ambil contoh makin sekaligus bentuk nilai ketiga ya, sehingga orang yang disebut hijrah itu berarti apa? Dari hidup yang tadinya tidak bersemangat, tidak punya optimisme, menjadi orang yang bersemangat dan punya sikap optimisme. Kenapa? Karena hijrah mengajarkan usaha yang maksimal, seperti yang dicontohkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain sebelumnya. Maka Al-Quran pun juga meneguhkan dan menegaskan bekerjalah kamu. Mari kita lihat ayatnya, surah nomor 9, ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surah 9 At-Taubah ayat yang ke-105. Ayat yang ke-105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Nanti Allah dan Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat seberapa sungguh-sungguh usaha kamu. Ini beberapa nilai makna hijrah yang sebenarnya, Bapak Ibu, dan kenapa kemudian ini disebut di bagian awal ya. Sekali lagi, tentu itu hanya contoh. Masih banyak sekian nilai hikmah dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus untuk lebih menguatkan bagaimana sih hijrah yang sebenarnya. Apakah kemudian misalnya kita harus tampil baru, harus kemudian meninggalkan sesuatu yang kita nilai katakanlah bagian dari pemahaman masa lalu dan seterusnya. Kalau kita lihat di Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tidak selalu berpaham atau pemahaman dengan cara seperti itu. Oke, lanjutannya ayat ini mengatakan wajah itu fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Berjihad di sini maknanya lebih bermakna berjuang bersungguh-sungguh, bukan dalam konteks perang fisik apa itu. Karena di Al-Quran itu menggunakan istilah tersendiri untuk menunjukkan perang fisik, yaitu qital, waqtuluhum, perangilah mereka. Tapi untuk jihad ini bisa bermakna umum. Tapi pesan yang ingin disampaikan Al-Quran, kesungguhan dalam perjuangan ini menjadi tanda gitu ya. Tanda kualitas seseorang. Dan untuk mengetahui itulah Allah menurunkan ujian. Maka konsekuensi dari kehidupan dunia ini kita mendapat ujian. Dan ujian itu punya tujuan untuk mengetahui kesungguhan seseorang, mengetahui kesabaran seseorang dalam hidupnya. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Ya kan? Padahal belum nyata. Artinya apa? Supaya nyata dikasih ujian hidup. Supaya nyata maka kemudian dikasih ujian hidup. Ujian hidup itulah yang kemudian punya fungsi untuk memastikan siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh dalam hidup ini dan siapa yang sabar. Nah, kesungguhan, kesabaran hanya bisa diketahui kualitasnya di antaranya melalui tahapan ujian-ujian hidup. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu yang bersungguh-sungguh. Dan kalau orang itu bersungguh-sungguh, janji Allah adalah pasti diberikan petunjuk. Maka Bapak Ibu lagi-lagi ya, orang yang memahami petunjuk agama dengan baik, nggak ada cerita harus kemudian putus asa, nggak ada cerita harus kemudian berhenti.
berbuat baik hanya gara-gara komentar orang, misalnya gitu. Al-Quran menggambarkan apa? Janji Allah itu. Kita lihat surah 29. Surah Al-Ankabut, surah 29, ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, dan orang-orang yang berjihad, berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, ya, sungguh pasti kami akan memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi hidayah, memberi petunjuk. Dan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah itu apa? Berbuat baik. Selalu berbuat kebaikan. Nah, orang yang selalu berbuat baik itulah yang disebut dengan muhsin. Maka di akhir ayat dikatakan, dan Allah selalu membersamai orang-orang muhsin. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik, kemudian dalam ayat ini juga Bapak Ibu, bahwa motif utama mereka dalam konteks beriman, kemudian berhijrah, berjuang di jalan Allah, itu motif utamanya apa? Motif utamanya adalah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka berharap rahmat Allah. Loh, apa belum dikasih rahmat kok masih berharap rahmat Allah? Tentu saja rahmat Allah itu sangat luas, menjangkau segala sesuatu, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud di ayat ini tentu rahmat yang bersifat khusus, yang paling agung, paling utama, yaitu apa? Keridhoannya. Yaitu apa? Yaitu kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan perkenan Allah, dan di akhirat surganya Allah. Itu yang disebut dengan rahmat Allah. Maka di Al-Quran, rahmat itu bermakna terutama apa? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat misalnya pernyataan bahwa rahmat yang dimaksud itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut di surah nomor 3 ayat 106 ya. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakan. Berikutnya. Karena itu. Dan adapun orang-orang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Iya, yang berwajah putih berseri, ya wajahnya putih berseri, tapi nggak pakai facial ya, itu nggak pakai cuci muka, itu dikatakan apa? Berada di dalam rahmatnya Allah. Fafi rahmatillah. Itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rahmat Allah itu maksudnya surga. Nah, orang yang berharap rahmat Allah adalah orang yang mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti ini sekiranya dalam hidup mungkin punya kesalahan, ada problem, ada kekhilafan, ada dosa. Penutup ayatnya dikatakan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, ini ayat yang ke-218 Bapak Ibu. Dan kita akan lanjut ke ayat yang ke-219. Nah, kalau tadi ini ya, kalau kita lihat di mushaf itu akan ada tanda buletan yang menunjukkan hizib. Ini sudah selesai pembahasan ya. Maka berikutnya akan berganti tema. Berganti tema tentu saja masih berkaitan ya, yang berkaitan diantaranya apa, agar menjadi orang yang benar sepenuhnya itu ya menjauhi dari hal-hal yang dilarang. Di antara yang dilarang itu, nah ini di ayat 219 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qul 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Silakan surah 2 219. Bismillahirrahmanirrahim. 219.
Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Iya. Ayat ini berbicara tentang banyak hal, Bapak Ibu, tapi kita ingin ambil beberapa contohnya. Di antaranya adalah berkaitan dengan tahapan pengharaman khamr. Ya, jadi minuman keras atau khamr itu diharamkan secara bertahap, tidak langsung seketika. Ini yang kemudian kita sebut dengan konsep tadarruj. Konsep di mana Allah itu ketika mengharamkan satu hal itu dengan bertahap. Ya, dan itu sekaligus menjadi salah satu nilai penting dalam konteks berdakwah. Maka dakwah itu seharusnya juga menghargai proses orang, begitu ya. Buktinya Al-Quran menghargai proses. Ketika kemudian mereka minum minuman keras itu sudah sedemikian mendarah daging, Al-Quran tidak lantas kemudian turun ayat yang melarang secara total, mereka tidak. Tapi kemudian diberitahu ada tahapannya. Yang pertama diberitahu ya bahwa kemudian memang ada jenis minuman yang memabukkan gitu. Misalnya kita lihat surah 16, surah An-Nahl, surah 16 pada ayat yang ke-67. 67 Allah berfirman wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidun. Ya. Surah 16 ayat yang ke-67 surah An-Nahl wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidun sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Iya, di ayat ini tidak ada sedikit pun dikesankan bahwa itu sesuatu yang haram. Hanya diceritakan ya. Dari buah kurma, anggur, kemudian melalui proses fragmentasi tertentu, kemudian kamu membuat minuman yang memabukkan. Mungkin bisa dipahami kalau zaman itu apalagi ya, di mana belum ada pakaian yang tebal, belum ada teknologi penghangat tubuh. Maka kalau musim dingin mereka kemudian menghangatkan tubuh dengan minum-minuman keras itu salah satu yang bisa dipahami kok mereka menemukan teknologi itu gitu ya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu Allah Subhanahu wa taala mulai untuk mengingatkan. Nah, ini tahap kedua nih Bapak Ibu. Surah 2 219 yang sedang kita tafsirkan ini adalah tahap kedua dari proses pengharaman khamr itu. Yaitu di ayat ini katakan apa itu? Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga judi. Allah mengatakan pada keduanya itu ada manfaat, ada dosa besar. Ya, memang ada manfaatnya juga, tapi dosanya lebih besar, mazorotnya. Nah ini baru diceritakan ini. Meskipun dari sini juga dapat kita pahami, karena ada mazorot yang besar, mestinya orang yang punya akal sehat harusnya dihindari dong. Kan begitu, dihindari harusnya. Tapi itu belum setegas itu. Baru kemudian di tahap yang ketiga, Allah menurunkan ayat yang relatif lebih tegas. Yaitu apa? Jangan mengerjakan sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu di surah nomor 4, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu,
Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Iya, poin kita di awal ayat, Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nanti kamu meracau. Nah, meracau itu kamu nggak sadar apa yang kamu ucapkan. Dan itu kan sampai sekarang terus terjadi. Maka Bapak Ibu, kenapa pada akhirnya ya minuman keras itu tegas diharamkan bersamaan dengan pengharaman unsur lainnya yang bahayanya juga lebih kuat atau bahayanya sama besarnya begitu. Dengan Allah menurunkan surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-90. Nah, dengan turun ayat inilah maka sudah ada kepastian hukum ya. Istilahnya kalau dalam konteks kita hukum kita namanya apa? Inkrah sudah ada ketetapan hukum yang tetap menyangkut status hukum khamr dan kawan-kawannya. Nah, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Iya. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kenapa kok kemudian agama memerintahkan agar kita menjauhi hal-hal itu? Terutama yang kedua, kedua nih ya, apa itu? Khamr. Kemudian apa? Berjudi. Ini selalu digandengkan ini. Karena apa? Dua ini yang oleh ayat Al-Quran kemudian disebut lanjutannya sebagai apa? Pemicu keributan, pemicu permusuhan. Dan yang pasti apa? Melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat berikutnya. Surah 5 ayat 91 ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun? Oh, itu diakhiri dengan pertanyaan tegas dari Allah itu. Fadhal. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, tidakkah kamu mau berhenti? Agama ini kan Bapak Ibu diturunkan untuk salah satunya menciptakan keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan, gitu kan? Mana mungkin itu akan tercapai kalau kemudian orang dibiarkan untuk mabuk yang itu menghilangkan akal sehat. Itulah mengapa ketika gelaran Piala Dunia di Qatar kemarin ya dilarang untuk mabuk di dalam stadion. Itu salah satu tujuannya supaya tertib dan itu kan berhasil. Relatif mereka merasa nyaman nonton bola itu, nggak terganggu dengan orang tiba-tiba mabuk. Ya, ini tentu hal ini maka kemudian salah satu maqasidus syariah ya maksud diturunkan syariat oleh Allah itu diantaranya apa? Untuk hifdzul akal, menjaga akal supaya tetap waras gitu, tidak menjadi orang yang kehilangan akal sehat. Nah, yang menghilangkan kesadaran akal itu apa? Mabuk. Nah, gitu ya. Maka kalau orang itu mabuk, naudzubillahi min dzalik itu merusak dirinya sendiri. Oke. Kemudian ayat ini juga Allah kemudian di sini ada dua kata yas'alunaka, mereka bertanya. Yang pertama tentang khomer dan judi, ya. Judi itu maisir, itu dapat kita terjemahkan gambling atau untung-untungan, ya sesuatu yang dapat menjadikan orang itu terzolimi gitu ya. Kenapa? Judi ini kan nanti yang mesti ada yang dirugikan, yang ada diuntungkan berlebihan. Padahal Islam itu harus mengajarkan nilai kebersamaan, harusnya untung bersama, bukan kemudian ada satu pihak yang diuntungkan. Nah, kalau konteks judi mesti bandarnya yang menang kan, bandarnya yang beruntung. Orang yang berjudi pasti akan selalu kalah, menang sekali tapi kalahnya lebih banyak. Kira-kira begitu di antara hikmah kenapa judi dilarang. Nah, yang kedua pertanyaan mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan. Nah, jadi dalam satu ayat ada dua kali yas'alunaka, ada dua kali pertanyaan. Nah, giliran apa hubungannya? Nah, tentu saja Bapak Ibu, kalau orang itu dapat menjauhi perbuatan-perbuatan buruk tadi, sehingga kalau hidupnya normal, bekerja dengan baik, Allah pasti akan memberikan rezeki. Nah, dari rezeki yang diberikan itulah hendaklah kamu berinfak.
Ya, hendaklah kamu berinfak. Maka yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang infak. Itu apa? Kelebihan. Yang kita infakkan itu adalah diantaranya kelebihan dari apa yang kita manfaatkan untuk kewajiban kita. Itu tuntunannya begitu. Inilah kemudian disebut sebagai syarat infak. Karena apa? Dalam konteks ini kan kita punya kewajiban-kewajiban sebagai suami, dia mencari nafkah untuk menafkahi anak istrinya. Nah, kalau cukup dan punya kelebihan, infakkan sebagian. Jangan sampai orang kemudian semangat berinfak kepada pihak orang lain yang tidak menjadi kewajibannya, melalaikan yang wajib. Wah, itu keliru. Yaitu niatnya baik, tapi caranya salah. Ya kan? Berarti tidak memahami prioritas kepada siapa dalam beramal. Ya toh? Ada orang setiap bulan, mohon maaf ya, gajinya habis. Kenapa? Diinfakkan. Sementara anak istrinya dibiarkan menderita. Oh, enggak benar itu. Karena orang lain itu kalau tidak akan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas sikap kepada orang lain, tapi kepada kewajiban utama itu. Maka itu pun juga dengan asas proporsional. Mari kita lihat surah nomor 25. Surah nomor 25 namanya surah Al-Furqan ayat 67, ini adalah asas proporsional dalam berinfak. Ciri ibadur rahman mereka itu siapa? Surah nomor 2567, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Iya, orang-orang yang kemudian menginfakkan harta itu tidak berlebihan, tapi juga tidak jadi orang kikir, tapi secara wajar, proporsional. Berapa persentasenya? Kalau di Al-Quran tidak secara khusus, hanya dikatakan sebagian. Sebagian itu mau sebagian kecil sesuai keikhlasannya 2,5%, monggo. Sebagian agak besar 5% silakan, 10% silakan. Mau 50% juga nggak masalah, tapi catatannya apa? Ingat bahwa kita punya prioritas pihak-pihak yang harus kita tanggung. Ya toh, kalau suami sekali lagi anak istri, anak kepada orang tua. Nah, kalau itu sudah kita penuhi kewajibannya, ada kemudian sisanya infakkan. Yang wajib ada zakat mal dan lainnya. Oke, satu hal yang pasti Bapak Ibu, setiap infak yang akan kita berikan, itu Allah menyatakan, pasti aku akan menggantinya. Pasti itu. Kita lihat ya, surah nomor 34. Surah Saba ayat yang ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Saba, surah 34, ayat yang ke-39. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya, apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Dan menggantinya itu berlipat-lipat, Bapak Ibu. Maka dalam konteks ini ya, niatkan sedapat mungkin kita selalu berusaha untuk berinfak. Niat saja dulu nggak apa-apa. Di sini kemudian berlaku kaidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin ingin berbuat baik itu lebih bagus ketimbang amalnya itu sendiri. Maksudnya apa nih? Amal itu kan niat itu ada 3 kemungkinan. Niat baik itu. Yang pertama, kita laksanakan niat baik kita itu, maka kemudian akan dijanjikan balasan 10-700 kali. Nah, itu ayatnya jelas itu. Banyak sering kita tadaburi. Yang kedua, tidak kita laksanakan meskipun sebenarnya kita mampu. Tapi kita niat. Ya enggak laksananya mungkin karena faktor katakanlah ada prioritas lain. Itu kita sudah mendapat pahala 1. Ya kan? Kita niat baik nih, tidak kita laksanakan. Coba kenapa? Kita tadinya mau berinfak, tapi ternyata tiba-tiba ada keperluan kebutuhan keluarga yang mendesak, di mana misalnya kita nggak kepikir itu. Ternyata anak contohnya minta ganti baju, minta ganti sepatu, minta ganti keperluan sekolah, misalnya gitu ya. Padahal kita sudah niat infak, ini sudah dapat pahala. Yang ketiga,
kemudian niat itu tidak kita laksanakan, memang ada uzur itu ya ada halangan kemudian. Maka itu dicatat pahalanya sama sudah berinfak beneran. Nah, gitu ya. Itulah sabda Rasulullah SAW, kenapa niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih bagus. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang itu makna ungkapan hadis Nabi ini apa? Peristiwa atau kita kalau yang mohon maaf belum berhaji apa Ibu? Belum berhaji, daftar aja haji. Itu sudah niat, Bang. Sudah menunjukkan kesungguhan niat kita. Daftar haji, ya meskipun kalau yang reguler berangkatnya 50 tahun kan itu nggak kebayang kapan gitu. 50 tahun itu. Kalau yang plus ya 7 tahun lah kira-kira gitu. Maka kemudian yang penting sudah niat dan daftar, udah lupakan. Kapan berangkatnya nggak penting. Karena itu kalau toh pada akhirnya karena mungkin umur nggak sampai kita nggak berangkat, itu sudah sama dengan berangkat nantinya. Sudah sama dengan berangkat. Itu makna niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih bagus daripada amal perbuatannya. Oke. Terakhir Bapak Ibu, mari kita sekarang tadabburi di ayat terakhir ya, ayat 220. Ini yang kemudian juga masih kelanjutan tentang seputar aspek sosial dalam agama. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, ini ya. Itu adalah berkaitan dengan seputar anak yatim. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Maka Allah memerintahkan pergaulilah mereka dengan baik ya, dan bercampurlah mereka, anggap mereka itu sebagai saudara-saudaramu. Ya, kalau nggak bisa saudara kandung ya kita menganggap mereka saudara sekemanusiaan, saudara seagama dan seterusnya itu. Dan Allah mengetahui siapa pada akhirnya yang berbuat kerusakan dengan mendolimi anak yatim. Misalnya dalam bentuk mendolimi itu apa? Mengambil harta mereka, kalau itu mungkin orang dekatnya. Atau mendolimi itu apa? Mengeksploitasi. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu, mengeksploitasi ya. Mengeksploitasi anak-anak yatim itu. Maka Allah menyatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang kerusakan dan akan berbuat kebaikan. Poin penting kita adalah di Al-Quran itu ada sekian perintah untuk berbuat atau melakukan hal yang positif terhadap anak-anak yatim. Yang pertama apa? Di antara 4 perintah itu yang pertama adalah untuk berbuat kebaikan. Ya, dengan berbicara yang baik dan seterusnya. Mari kita lihat ayatnya misalnya di surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini contoh perintah utama adalah berbuat baik kepada anak yatim. Dan berbuat baik itu seperti apa bentuknya? Ya sesuai dengan kebiasaan kita berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka apalagi misalnya bersama kita, ya kita berusaha membantu kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Itu contoh perbuatan baik. Kemudian yang kedua, ada juga redaksi digunakan Al-Quran terhadap anak yatim itu memuliakan mereka. Ya, ini contohnya disebut di surah nomor 89 Al-Fajr ayat yang ke-17. Kalla bal tukrimunal yatim. Begitu. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
Iya, sekali-kali tidak begitu. Kalau kamu, ini kan kelanjutan dari klaim manusia pada umumnya di ayat sebelumnya, di mana manusia menganggap kalau mendapatkan keuntungan materi, dia menganggap Tuhan sayang. Kalau mendapatkan kerugian materi, dia menganggap Tuhan sedang marah. Allah menjawab sekali-kali tidak begitu. Gitu. Yang benar itu apa tindakanmu dengan cara kalau kamu punya kesempatan, punya kemampuan adalah memuliakan anak-anak yatim. Itu yang benar akan mengundang ridhonya Allah. Bukan ridho Allah itu ukurannya apa? Ukurannya tentang Allah atau seseorang diberi materi. Karena kalau diberi materi, yang kafir-kafir ya diberi materi. Yang durhaka ya masih tetap diberi materi. Sampai kelak nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah, kemudian juga Al-Quran memerintahkan agar berbuat adil. Berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Ini kita ambil contoh misalnya di surah 4, surah An-Nisa pada ayat 127. Wastaftunaka fin nisa qul lau yuftikum fihin wa ma yutla 'alaikum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya, dan Allah menyuruh kamu agar kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, tidak zalim. Ya, kalau adil dimaknai memberikan hak atau sesuatu pada tempatnya, diantara kepada anak yatim ya kita semampu kita mencurahkan apa namanya, tidak hanya membantu dalam hal materi ya, tapi juga rasa empati, ya perlindungan dan seterusnya itu. Sehingga termasuk tentu memberi kebutuhan dasarnya, memberi makan. Maka Al-Qur'an juga secara khusus memerintahkan agar kita memberi makan anak-anak yatim. Ini yang disebut di surah nomor 76, surah Ad-Dahr atau Al-Insan pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Iya, mereka memberikan makan ya kepada orang miskin, anak yatim, dan juga tawanan ya, saat itu, gitu ya, ketika dalam peperangan. Dan satu hal lagi, Rasulullah SAW, Bapak Ibu, memuji terhadap orang yang menjadi pengasuh atau melindungi atau memberikan bantuan atau memberi santunan kepada anak yatim. Itu dalam hadis sahihnya beliau mengatakan apa? Ana wa kafil yatim fil jannah kahatain. Aku nanti bersama orang yang menjadi kafil yatim, penanggung jawab atau yang mau merawat, mengurusi, membantu, menyantuni anak, nanti itu di surga seperti dua jari. Ini untuk menunjukkan dekatnya Nabi dengan orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Maka penting sekali agar kita juga memikirkan atau juga berusaha untuk membantu semampu kita terhadap anak-anak yatim. Dan di zaman sekarang, di era modern, yatim ini bisa bermakna dua, Pak Ibu. Yatim dalam arti hakiki yang memang penanggung jawab nafkah utamanya dalam hal ini umumnya ayahnya meninggal, mereka jadi yatim. Kehilangan figur, kehilangan sumber yang mencari nafkah ya. Yang kedua, ada juga anak yatim secara nisbi. Bapaknya masih ada, ibunya masih ada, tapi nggak sama sekali peduli. Itu banyak juga itu ditelantarkan. Termasuk yang mampu sekalipun. Apalagi yang tidak mampu juga banyak. Betapa anak hidup kemudian Masya Allah tidak didampingi oleh orang-orang tuanya. Termasuk yang mampu. Anak kemudian lebih banyak dengan, mohon maaf, pengasuhnya. Lebih banyak kemudian ini yang bagi yang mampu ya. Lebih banyak dengan gadgetnya. Ini kan sebetulnya yatim dia. Pada akhirnya kurang
empati, kurang kasih sayang, yang seperti itu tentu akan merugikan anak, dan pada akhirnya ketika dewasa mereka tidak akan menjadi generasi yang kuat. Karena apa? Dibesarkan dalam situasi yang kurang ideal, kurang mendapatkan sepenuhnya kasih sayang dari orang tuanya, lingkungannya, dan sebagainya. Itulah mengapa agama hadir untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan hak, termasuk anak yatim, menjadi ladang amal bagi kita semuanya untuk peduli terhadap mereka sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk terus istiqomah membantu ya lingkungan kita, saudara-saudara kita, di sekitar kita, dimulai dari yang dekat-dekat, terus kemudian kepada yang lainnya, kepada yang kita kenal, kepada yang kita ketahui bahwa mereka betul membutuhkan, mereka betul adalah amanah, maka hal seperti itu insya Allah akan selalu mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu. Saatnya seperti biasa kita akan lanjutkan dengan sesi dialog kita, dan Pak Saiful Arif akan memandu kita semuanya. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak atau Ibu jamaah yang ingin berdiskusi atau punya unek-unek bisa disampaikan melalui kolom chat, nanti insya Allah saya akan bacakan. Baik, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya, atau mungkin langsung buka mic juga tidak apa-apa mungkin. Sudah jelas semua Pak Saiful. Pak Arif. Ada. Baik. Ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Azalia, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Batasan khamr itu yang memabukkan atau semua yang mengandung alkohol? Terima kasih. Baik. Dalam hadisnya dinyatakan Bu bahwa kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun gitu ya. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan semua khamr adalah haram. Nah, jadi batasannya adalah yang mengandung sesuatu yang memabukkan. Apapun bentuknya yang mengandung sesuatu yang memabukkan, yang memang itu melalui proses yang sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi mabuk. Jadi bukan sekedar mengandung alkohol, bukan kandungan alkohol, tapi kalau ada prosesnya di mana orang sengaja untuk kemudian membuat sejenis minuman yang memabukkan, yang kemudian diketahui mengandung kadar alkohol, maka itu meskipun yang minum mungkin nggak mabuk, karena mungkin katakanlah hanya berapa persen gitu ya, tapi kalau kandungannya, karena apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa kalau untuk khamr itu sedikit atau banyak itu adalah haram. Maka yang berhati-hati kita hindari. Tapi kalau yang sudah terlanjur, nah kita pakai pendekatan yang hukum tadi Bu, yaitu dengan secara bertahap kita hindari. Ya, tidak. Kalau bisa langsung bagus. Tapi kalau seandainya belum bisa, ya sama dengan orang merokok lah. Kalau merokok ini kan ada yang menyatakan hukumnya haram. Maka kalau nggak bisa langsung berhenti total, ya kita ikhtiar bertahap, kira-kira begitu. Meskipun ada kelompok yang menganggapnya tidak haram, minimal makruh saja. Tapi ya ini contoh perbedaannya. Tapi dalam hal keinginan untuk berhentinya bisa menggunakan pola secara bertahap. Tapi yang jelas sedikit atau banyak kalau itu mengandung sesuatu yang memabukkan, itu namanya khamr, dan yang memabukkan itu maka hukumnya adalah haram. Begitu. Baik, demikian jawaban. Terima kasih kepada Pak Ali. Selanjutnya ini ada dari Ibu Alin. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Jika yang diberikan infak itu siapa saja ya Pak? Oh jadi terima kasih Pak Ali. Ya, ini orang-orang yang diberi infak siapa saja Pak? Yang atas kayaknya masih ada itu Pak Arif. Oh iya.
Ada sebelumnya ini dari Ibu Diana. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Pak, kalau kita melihat orang miskin peminta-minta di lampu merah yang kadang membawa anak kecil juga, kalau kita nggak mau memberi sedekah karena nggak mau membiasakan bawa anak kecil mengemis, apakah kita memiliki fardu ain untuk memberikan sesuatu? Oh, baik. Kita kembalinya kepada hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat, Mbak Diana. Segala perbuatan tergantung niat kita. Kita tidak memberinya kepada mereka itu karena keyakinan bahwa ini orang dieksploitasi. Anak itu bukan anak yang seharusnya diajak-ajak begitu. Dan ini kan bukan satu asumsi ya, tapi sudah menjadi rahasia umum lah. Kenyataannya anak ini dieksploitasi, bahkan mereka menyewa dari orang pemilik ibunya asli dengan sewa per jam sekian, dipakai untuk meminta-minta. Ini kan kasihan mereka mempeksploitasi anak. Seharusnya anak mendapatkan perawatan yang baik, tidak berpanas-panas, tidak berkotor-kotor begitu. Ya meskipun nggak mampu kan tidak diajak kemana-mana begitu hanya untuk mengundang belas kasihan begitu ya. Maka kalau kita tidak memberinya itu dengan niat supaya ini tidak menjamur, tidak dijadikan modus gitu ya, maka itu baik. Kalau semua ini kan fatwa sudah ada di MUI Sulawesi Selatan itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa kita diharamkan memberikan sedekah kepada para pengemis di perempatan jalan. Fatwa ini muncul karena tim dari MUI menemukan fakta setelah diteliti ya bahwa semua mereka yang mengemis itu ternyata dijadikan sebagai profesi. Yang kedua eksploitasi. Jadi ada bandarnya itu. Mereka dibawa dengan mobil dari kampung-kampung, di-drop taruh situ, nanti suruh ngemis, nanti setor ke bandar ini. Nah, ini kan satu hal yang mestinya mungkar itu, perbuatan mungkar. Jadi kalau kita memberi berarti malah kategorinya mendukung perbuatan mungkar, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Tidak boleh, maka dihindari seperti itu ya, hindari. Nah ini kalau sudah dijelaskan, kemudian kita tidak lupa. Kalau kemudian mereka melakukan, khawatirnya nanti kemudian malah dosa, begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang siapa saja yang diinfakkan. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 215. Anandazul masih ada atau sudah ya? Surah 2 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya, ini prioritas urutan siapa saja yang kita berikan infak ya Bu ya. Pertama tentu yang utama kalau kita sudah berkeluarga adalah kewajibannya kepada anggota keluarga kita. Termasuk diri setelah istri, anak, orang tua. Baru kepada kerabat, fakir miskin dan seterusnya. Ya, ini urut-urut prioritasnya seperti itu. Bisa juga prioritasnya misalnya begini, setelah keluarga dan orang tua, nanti kemudian juga kerabat. Nah, pertanyaannya ini fakir miskin yang mana nih? Apakah fakir miskin yang di Palestina atau fakir miskin di tangga kita? Nah, jawabannya tentu yang dekat atau yang kita kenal amanah. Itu ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita berinfak kepada pihak-pihak yang secara pribadi kita mengenalnya, itu baik mengenal karena kerabat maupun karena kedekatan, karena pergaulan dan seterusnya, itu pahalanya dua macam. Satu pahala infak itu sendiri, yang kedua pahala menguatkan ukhuwah, persaudaraan. Ya, atau menguatkan hubungan silaturahim kalau itu kerabat. Sehingga ada dua pahala. Kalau kita berinfak kepada yang di pinggir jalan, itu kalau toh ada pahalanya semua satu. Maka lebih baik kita prioritaskan berinfak kepada yang kita kenal. Yang kita ketahui itu maslahat dan tidak menimbulkan madharat dan tidak meragukan. Nah, maka kalau kemudian kita mungkin karena satu dan lain hal, alasan teknis, kita mungkin memberinya, misalnya kita amanahkan kepada orang atau lembaga yang menurut kita amanah untuk menyampaikan infak kita. Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Ira. Assalamualaikum Pak Ali.
jika ada sebagian rezeki yang biasanya untuk wakaf masjid, tapi saat ini untuk bantu saudara yang membutuhkan, nggak apa-apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa, boleh. Itu sama-sama fisabilillah, ya kan? Fisabilillah. Jadi kalau bahkan seandainya saudara itu dalam keadaan yang sangat membutuhkan, maka memprioritaskan kepada pihak yang lebih membutuhkan itu utama. Dibandingkan misalnya untuk mohon maaf mungkin kebutuhan masjid ya bagus itu, tapi kadang-kadang kan nggak terlalu mendesak dan insya Allah juga ada pihak lain sudah membantu. Tapi kalau yang kita kenal di depan mata ini kan mungkin yang membantu terbatas sekali, hanya kita keluarga yang dekat yang kenal, itu pun yang tidak semuanya membantu, maka nggak apa-apa gitu. Lanjut. Baik, ini pertanyaan lanjutan dari Bu Diana. Satu lagi Pak Ali, apakah kalau ada sedikit wine atau alkohol yang dipakai sebagai bahan untuk membuat makanan atau dessert, yang kabarnya alkoholnya akan terbakar saat dimasak, itu masih haramkah? Terima Nah, kasih Pak Ali. baik. Mungkin nanti ditanya ahlinya ya Bu ya, apakah betul itu untuk yang keperluan seperti itu terus menguap begitu ya. Nah, mungkin campuran itu mungkin ahlinya. Kalau memang kemudian ternyata betul menurut pandangan para ahli, ini sebetulnya hanya untuk larut, tapi selebihnya nanti menguap kok. Sama dengan parfum kan. Parfum yang mengandung alkohol itu kan yang kita semprotkan, itu kan kemudian tidak menempel alkoholnya. Yang menempel kan hanya yang apa namanya harum saja. Nah, maka kemudian mungkin kita bisa googling gitulah kira-kira ya. Kemudian atau bertanya kepada ahlinya, ini betul nggak? Termasuk yang mohon maaf, kita kan masakan-masakan dari konon Aceh gitu, tapi persisnya wallahu alam. Itu kan katanya dikasih campuran ganja begitu untuk penyedapnya. Nah, yang seperti itu bagaimana begitu ya? Itu nanti fungsinya untuk apa sih? Apakah ini hanya melarutkan nanti kemudian menguap? Ya, apakah masih ada di situ? Nah, ini untuk dipastikannya. Tapi yang jelas terlepas dari apakah di situ atau menguap, mungkin ya kita bisa mengikuti pendapat berhati-hati lebih baik, ya bersikap hati-hati jauh lebih baik, begitu. Oke. Baik, selanjutnya dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Ali. Saya pernah mendengar tausiah salah seorang ulama terkenal yang mengatakan bahwa alkohol akan hilang kekuatannya apabila dimasak. Jadi apakah dengan begitu kita boleh menambahkan alkohol pada Ya, masakan sama kita? tadi ya Bu ya, tadi mungkin hampir sama ya, maka nanti mungkin perlu diklarifikasi terlebih dahulu, ditanyakan kepada ahli alkohol kira-kira gitu, seperti apa namanya kejadian konkretnya secara ilmiah. Nah, kalau kemudian itu akan nanti akan boleh jadi memang fatwanya akan berbeda, begitu ya. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya dari Ibu Azelia. Izin tanya satu lagi, apakah tape itu termasuk homer? Karena Baik. proses pembuatannya akan menghasilkan alkohol. Iya. Prosesnya pembuatan akan menghasilkan alkohol karena kalau mencari info di Google seakan menjadi double standar tentang kandungan alkoholnya. Iya. Tape. Baik-baik. Rape, terus kemudian beberapa buah yang juga secara alamiah di situ ada alkoholnya, ya. Secara alamiah di situ ada alkoholnya, seperti nangka, sawo, itu kan secara alamiah ada alkoholnya. Ada kandungan sesuatu yang disebut sebagai alkohol gitu. Sepakat bahwa itu tidak haram ya Bu ya. Tapi kalau tape ini kemudian ya misalnya di dalam apa namanya? Kan kalau tape ini kan dari unsurnya langsung. Kalau biasanya campuran itu kan ini bikin alkohol terus dicampurkan di roti atau di minuman atau di apa, itu kan yang berbeda. Tapi kalau kita punya buah sawo, nangka kita simpen terus kemudian lama-lama mengandung alkohol, itu masih dinilai sebagai halal. Tapi kalau diniati untuk nanti menghasilkan alkohol dan diminum, ya tapi pun namanya juga haram. Itu kalau dalam orang kampung dulu menyebutnya KTI, minuman keras berupa KTI. KTI itu ketan hitam. Nah, itu jenis minuman keras. Namanya keras setelah mengalami fragmentasi begitu ya. Itu yang kemudian juga memabukkan itu. Yang seperti itu adalah tentu hukumnya adalah haram. Oke, berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Apabila seseorang yang baru berhijab tapi kadang masih dibuka, apakah termasuk hijrah? Atau karena dianggap tidak sungguh-sungguh justru seperti mempermainkan agama? Ya, kembalinya kepada niat yang dalam hatinya ya, Bu. Kalau niatnya memang baru sebatas itu mampunya, semoga kemudian nanti istiqomah. Itu aja. Jadi semampunya kok baru buka tutup nih bisanya. Kalau momen tertentu pakai, ya mudah-mudahan suatu saat nanti istiqomah.
Nah, yang kedua, kalau niatnya mengaminkan, Allah juga tahu kok. Gitu. Jadi untuk masalah niat tentu ini kita serahkan kepada Allah yang menilainya, bukan manusia. Karena manusia tidak tahu hati orang, tidak tahu motif niat orang. Itu rahasianya Allah. Tapi yang kemudian faktanya kita lihat kok ini belum istiqomah. Nah, bukan hanya pakai hijab ya, apa saja. Ada orang yang sholatnya masih kemudian bolong-bolong, ya kita doakan. Mudah-mudahan suatu saat kemudian dia bisa istiqomah. Bahkan ini ya Bu, ada seorang ulama besar di Mesir. Ini masyhur sekali kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Imam Asy-Syadzili. Ini pendiri sebuah kelompok tarikat namanya Asy-Syadziliyah. Itu salah satu putranya itu pemabuk berat. Terus gimana? Ya beliau menasehati, terus mendoakan. Sampai bapaknya meninggal itu kemudian masih belum berhenti sepenuhnya. Tapi suatu titik tertentu akhirnya berhenti dan tobatnya akhirnya menjadi ulama besar itu. Yang tadi mabuk jadi ulama besar itu. Gitu. Jadi artinya apa? Ini cara kita berdakwah ya. Cara berdakwah itu tidak menghakimi orang, tapi menghargai proses dan mendoakan. Itu insya Allah justru akan lebih maksimal. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya dari Ibu Yofi Andang. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Bagaimana dengan alkohol yang dipakai untuk keperluan pengobatan di rumah sakit? Apakah kategori khamr juga kalau digunakan dalam jumlah banyak? Pertama, dalam konteks ini ya Bu, ya kan ada beda pendapat ulama. Pertama gini, kalau alkohol itu sepakat diminumnya itu haram, gitu. Tapi kalau itu digunakan misalnya untuk pengobatan dalam konteks misalnya tadi untuk kemudian dicelup di kapas, untuk kemudian mengobati luka, membersihkan luka, sepakat bolehnya, enggak masalah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini konteksnya itu kan tentang minuman, ya haramnya diminum. Tapi kalau untuk mengobati luka atau untuk membantu pengobatan di satu fisik badan kita, enggak masalah. Gitu ya. Bahkan seandainya diminum pun sekalipun karena misalnya untuk campuran pelarutan, ya, kalau tidak ada lain yang halal, konsepnya darurat. Itu kan sama dengan apa itu vaksin ya. Vaksin dulu ketika belum ada vaksin yang halal, itu ada vaksin meningitis yang menjadi salah satu persyaratan dulu ya zaman untuk haji, yang ada vaksin yang masih kecampuran serum babi, itu kan dalam konteks darurat ulama membolehkan. Tapi setelah ditemukan yang halal tentu menggunakan yang halal, kedaruratannya menjadi hilang begitu. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya dari Ibu Ipa. Assalamualaikum Pak Ali. Sedekah ke orang tua itu apa hanya bila memerlukan atau baiknya kita biasakan untuk bentuk peduli ke orang tua setiap bulan? Sebaiknya kita biasakan Bu, sesuai kemampuan kita. Karena orang tua umumnya itu yang normal, nggak akan berani ngomong, nggak tega ngomong ke anak. Sebaiknya kita biasakan. Toh nanti kalau toh orang tua sudah punya kelebihan, kita yakin nggak mungkin lah dipakai keperluan pribadi itu. Biasanya itu oleh orang tua akan dibagi kepada anaknya yang lain yang mungkin lebih membutuhkan, gitu ya. Jadi memberikan ruang bagi orang tua ini untuk juga kemudian berinfak dengan sesuatu yang kita berikan. Maka sebaiknya dirutinkan itu lebih afdal. Begitu. Baik, selanjutnya ini masih ada Pak Ya. dari Ibu Dinda. Assalamualaikum Pak Ali. Jika di keluarga double income, yaitu dari suami dan istri, sedekah yang dilakukan boleh mengikuti suami atau istri wajib juga mengeluarkan sedekah dari penghasilan per bulannya? Oke, kalau penghasilannya dirasa sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan pribadi, maka berinfak sendiri lebih baik. Karena memang istri itu enaknya gitu. Ya, istri itu kalau punya duit sendiri itu dimanfaatkan untuk keperluan sendiri. Istri nggak wajib menafkahi anak-anaknya karena anak itu kewajiban bapaknya. Juga nggak wajib menafkahi suaminya. Nah, ini beda dengan suami. Itulah mengapa dalam warisan ya suami itu dapat bagian satu kan. Karena apa? Kalau istri itu nggak ada kewajiban apapun kecuali dengan dirinya sendiri. Maka kalau istri punya penghasilan juga, sebaiknya juga berinfak untuk diri. Tapi kalau suami yang berinfak itu untuk bisa keluarga, itu bedanya gitu ya. Maka kemudian kalau double infak itu satu syukur ya. Maka kemudian kalau kemudian suami berinfak ya istri dapat bagian juga itu. Tapi infak istri nanti itu untuk diri sendiri. Itu tetap kalau memang sudah dirasa ada kelebihannya tadi seperti ayatnya tadi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang infak, maka jawablah infak adalah kelebihan. Begitu. Oke. Selanjutnya masih ada beberapa Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Ali, ini dari Bu Iva. Kadang ada WA dari panti
minta infak, tapi kita tidak tahu yang bersangkutan. Bagaimana sikap kita? Delete aja, Bu. Nggak usah dilayani. Ya, delete saja. Itu artinya apa? Kita tidak yakin apakah ini beneran atau penipu, kan nggak yakin. Maka delete saja ya. Itu delete saja. Itu untuk memastikan bahwa yang kita infak itu amanah. Karena kalau kemudian kita ragu, oh jangan-jangan tipu, kan sekarang gampang itu Bu, tinggal ngirim itu kasih ini, ternyata maka kemudian kita lebih baik memastikan, itu ada ayatnya ya, ayatnya di surah 2 ayat 273 itu, kalau kita berinfak itu kepada orang-orang yang seharusnya nggak kelihatan menunjukkan peminta-mintanya begitu ya, maka sebaiknya ini keluhan banyak orang ini, mohon maaf nggak hanya Ibu sendiri, banyak sekali gitu ya, keluhan banyak orang, maka sebaiknya dihindari yang seperti itu, kecuali kalau Ibu kenal, oh ini Ustadz ini yang ngelola ini, saya tahu, saya pernah datang ke sana, monggo. Tapi kalau sama sekali nggak tahu dan itu berulang terus setiap saat, setiap hari gitu ya, lebih baik di-delete saja itu. Jangan-jangan ini sebuah kedok penipuan gitu. Termasuk yang mohon maaf itu, misalnya kalau kami sering lihat itu di pinggir jalan, perempatan itu ada membentangkan spanduk, minta-minta, ini kita nggak ada yang mengawasi, maka lebih baik kita menginfak itu kepada orang yang yakin kita kenal dan amanah. Oke. Baik, selanjutnya dari Ibu Alin. Assalamualaikum Pak Ali. Kembali mengenai infak yang salah satunya untuk kerabat. Bagaimana kalau kerabat tersebut non-muslim? Bolehkah kita memberi infak ke mereka? Iya, Karena boleh. kita tidak tahu mereka Boleh. membutuhkan. Ya, kerabat yang non-muslim yang membutuhkan tentu saja ya, yang membutuhkan. Ya nggak boleh kalau itu niatnya zakat. Kalau zakat itu maka kemudian apa namanya itu khusus untuk mustahik yang muslim. Tapi kalau kemudian pemberian itu di luar yang wajib zakat itu, maka boleh. Dalilnya apa? Surah nomor 2 ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ini ayat turun berkaitan dengan ada orang berinfak kepada orang non-muslim, berharap supaya mereka nanti masuk Islam. Bahkan maksa, pakai syarat. Kamu tak kasih infak ya, tapi nanti masuk Islam ya. Maka turun ayat tegur itu. Nggak usah begitu, infak-infak aja. Itu Allah tahu kok. Bukan urusan kamu, urusan hidayah itu urusanku. Nah, ditegur dengan redaksi seperti itu. Itu di surah Al-Baqarah 272. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi, terakhir Ya. mungkin ini. Ya. Pak Ali, kini Arab banyak perubahan hal pakaian. Bagaimana dari aspek syar'i penjelasan ke pihak non-muslim? Ya, penjelasannya sederhana, Bu, bahwa itu sebagai negara merdeka menetapkan aturannya, tidak usah dikaitkan dengan persoalan ajaran Islam, begitu. Ya, maka kemudian setiap negara punya kemerdekaan menetapkan aturan dalam negaranya, tapi nggak usah. Maka kita pun juga jangan kemudian beragama Islam itu ngikut satu negara tertentu. Nanti kan kecewa, lu ternyata kok Arab gitu. Padahal aku udah terlanjur ngikut, dia kecewa akhirnya. Ya ikut itu adalah mengikuti panduan Al-Quran dan As-Sunnah menurut para ulama yang mu'tabar, ulama yang kompeten, mayoritas ulama. Kata Rasulullah itu sawadul a'udham, ikutilah mayoritas, ya pandangan mayoritas yang memang secara umum itu sudah terseleksi, ya sudah secara umum itu apa namanya nggak aneh-aneh, yang normal-normal saja begitu ya. Maka atas yang terjadi Arab ya sudah, itu kebijakan mereka, ya kita hanya bisa kemudian mendoakan sajalah, mudah-mudahan apa namanya semuanya akan baik-baik saja, kembali kepada kesadaran untuk tetap menghidupkan syariat Allah. Poinnya begitu. Oke. Baik, ini pertanyaan, apakah kita boleh berwakaf untuk kakak kandung yang sudah meninggal? Dari Ibu Ratna. Kalau infak boleh Bu ya. Kalau berwakaf atas nama kakak kandung juga boleh sebagai doa. Ya misalnya kita ada pesantren yang kemudian sedang memberi kesempatan untuk kita berwakaf, karena sekarang ada wakaf tunai ya istilahnya ya, misalnya pembebasan lahan ini 1 meter misalnya 500.000, saya ini 500.000 atas nama almarhum kakak saya, boleh ya, untuk sebagai doa. Oke. Ini ada paling terakhir dari Bu Yani Setiawati. Assalamualaikum Pak, kalau minta sumbangan dari iklan-iklan yang di Instagram tuh gimana? Iklannya memakai Ustadz yang ternama gitu Pak. Saya mohon maaf belum pengalaman ya Bu, jadi kurang tahu ya kira-kira gitu. Tapi yang ini persoalannya bukan masalah boleh enggaknya ya, tapi masalah etika saya kira. Ya masalah boleh enggaknya mungkin bisa debat, bisa fikihnya bisa beda-beda sudut pandang ya Bu. Tapi kembali ke etikanya saja. Ya monggo yang mau silahkan seperti itu. Tapi kalau kemudian menjaga diri saya kira itu lebih baik.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita Baik. doa dulu Pak Saiful. Soal Ya, baik, silakan. Surah Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita hadirkan niat baik kita semuanya. Mungkin yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang punya hajat yang baik semoga dikabulkan, yang punya kerumitan hidup semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya kita akan bertemu kembali dalam kajian Al-Qalam berikutnya pada hari Rabu depan, tanggal 8 Februari 2023, masih mentadaburi surah Al-Baqarah ayat berikutnya. Sebelum saya tutup, kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Saiful Arif mewakili seluruh pengurus kajian Al-Qalam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Diana. Terima kasih Alfa.